Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanabi, kelas 3D Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dan fungsi organ reproduksi ternak sapi jantan dan betina, serta menjelaskan bagian dan fungsi hormonal reproduksi ternak sapi jantan dan betina. Sistem reproduksi ternak jantan terdiri dari testis, epididymis, ductus deferens, dan penis. Testis adalah organ reproduksi primer pada ternak jantan, sebagaimana halnya ovarium pada ternak betina. Testis dikatakan sebagai organ primer karena berfungsi menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa. Testis dibungkus oleh kapsul putih mengkilat atau tunika albuginea yang banyak mengandung serabut saraf dan pembuluh darah yang terlihat berkelok-kelok. Di bawah tunika albuginea terdapat parenkim yang menjalankan fungsi testis. Parenkim membentuk saluran yang berkelok-kelok. Epididymis merupakan pipa panjang dan berkelok-kelok yang menghubungkan fase ferensa pada testis dengan ductus deferens. Epididymis mempunyai 4 fungsi utama, yaitu pengangkutan, penyimpanan, pemasakan, dan pengentalan atau konsentrasi sperma. Ductus deferens meninggalkan ekor epididymis bergerak melalui kanal inguinal yang merupakan bagian dari korda spermatik dan pada cincin inguinal internal memutar ke belakang, memisah dari pembuluh darah dan saraf dari korda. Selanjutnya, dua ductus deferens mendekati uretra, bersatu dan kemudian ke dorso-caudal kandung kencing, serta dalam lipatan peritoneum yang disebut lipatan original atau genital fold yang disamakan dengan ligamentum lebar pada betina. Selanjutnya, organ reproduksi ternak sapi betina. Yang pertama ada ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi vital. Organ ini memproduksi ovum atau gamet betina dan hormon reproduksi betina atau estrogen dan progesteron. Ovarium yang matang pada sapi betina akan dilepas ke dalam sistem saluran untuk memungkinkan terjadi pembuahan. Sapi termasuk hewan monotokous sehingga akan terbentuk ovarium yang muda pada setiap gestation period, yaitu satu ovum akan diproduksi setiap siklus estrus atau birahi. Fungsi dari ovarium sendiri adalah memproduksi ovum, penghasil hormon estrogen dan progesteron dan inhibin. Selanjutnya oviduk. Oviduk adalah organ yang menghubungkan ovarium hingga ujung tandus uterus. Bentuknya seperti pipa tidak beraturan. Fungsi oviduk tersendiri untuk mengangkut ovum dan spermatozoa. Di tempat inilah akan terjadi pembuahan dan pertama kalinya terjadi pembelahan sel dan embrio. Selanjutnya uterus. Uterus merupakan struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan perkembangan zigot. Uterus digantung oleh ligamentum, yaitu mesometrium, yaitu saluran yang bertaut pada dinding ruang abdomen dan ruang pelvis. Dinding uterus terdapat 3 lapisan. Lapisan pertama disebut lapisan dalam disebut endometrium, lapisan tengah disebut memetrium, dan lapisan luar disebut perimetrium. Fungsi utama dari uterus adalah menyimpan dan memelihara embrio atau fetus. Letak uterus membentang dari persimpangan lekukan di antara kedua tanduk uterin hingga ke serviks.
Selanjutnya, serviks terletak di antara uterus dan vagina, sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Serviks ini tersusun atas otot daging sphincter dan terdapat lumen serviks yang terbentuk dari gelang penonjolan mukosa serviks dan akan menutup pada saat terjadi esterus dan kelahiran. Serviks menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan pada spermatozoa menuju ampula dan untuk menyeleksi sperma. Fungsinya adalah menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat reservoir spermatozoa, yaitu vagina. Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Vagina memiliki membran mukosa disebut epitel squamosa berstrata yang tidak berkelenjar, tetapi pada sapi berkelenjar. Pada bagian kranial dari vagina terdapat beberapa sel mukosa yang berdekatan dengan serviks. Fungsi dari vagina adalah sebagai alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan, berperan sebagai saluran keluarnya sekresi serviks, uterus dan oviduk, yang sebagai jalan peranakan saat proses beranak. Vagina akan mengembang agar fetus dan membran dapat keluar pada waktunya. Terakhir, yaitu vulva. Vulva merupakan alat kelamin sapi betina yang paling luar, berfungsi sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinari. Vulva berbentuk lipatan-lipatan dan ada yang tertutup rambut halus. Bagian tengah vulva klitoris. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian hormonal reproduksi ternak sapi jantan. Yang pertama ada gonadotrope in releasing hormone atau gen RH. Proses spermatogenesis diatur oleh hormon. Pada sapi jantan disebut lengkung hipotalamik, pituitari, dan teskular. Hubungan ketiga organ ini dalam sistem reproduksi diatur oleh hormon baik secara feedback negatif dan feedback positif. Kelenjar hipotalamus mengeluarkan GnRH memicu pelepasan kelenjar pituitari anterior untuk mengeluarkan hormon lutropin atau LH dan folitropin atau FSH. Yang kedua, follicle stimulating hormone atau FSH. Follicle stimulating hormone atau FSH dihasilkan pada kelenjar hipofise anterior. FSH bersama testosteron akan bekerja sama untuk mengatur proses spermatogenesis. Reseptor dari FSH terdapat di sel Sertoli. FSH menstimulus sel Sertoli untuk menghasilkan ABP, androgen binding protein. ABP diperlukan untuk menjaga konsentrasi testosteron sehingga spermatogenesis dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu luteinizing hormone atau LH. Pada sapi jantan, luteinizing hormone atau LH menstimulasi sel interstitial yaitu sel Leydig untuk membantu proses steroidogenesis dan produksi testosteron. LH bersinergi dengan FSH dalam menjaga konsisten mutu sel sperma. Ketika kadar testosteron di dalam darah menjadi rendah, GnRH harus menstimulus sekresi LH dan ketika testosteron kembali cukup akan memberikan feedback negatif terhadap sekresi GnRH dan LH. Terakhir yaitu testosteron. Secara umum, hormon di dalam sistem reproduksi sapi jantan terbagi menjadi dua golongan, yaitu HPG hormones atau hipofise pituitary nodal axis dan hormon steroid. Testosteron termasuk ke dalam golongan hormon steroid. Steroid diperlukan untuk menjaga agar proses spermatogenesis berjalan konsisten sehingga mutu sperma tetap terjaga. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian hormonal reproduksi ternak sapi pada betina. Gonadotrope in releasing hormone, GnRH, organ yang bertanggung jawab memproduksi gonadotropin releasing hormone atau GnRH adalah hipotalamus. Hipotalamus merupakan suatu bagian otak bagian ventral
memproduksi gen RH disebut hipotalamus adalah bentuk respon dari tinggi kadar estrogen dalam darah. Gen RH mempunyai fungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari bersama-sama dengan estrogen untuk memproduksi LH dan FSH. Yang kedua yaitu follicle stimulating hormone atau biasa disebut dengan FSH. Setelah hipotalamus memproduksi gen RH, kemudian gen RH akan menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH. Selanjutnya, kelenjar pituitari terletak di bagian bawah batang otak dan memproduksi banyak hormon lain selain hormon reproduksi. FSH mempunyai target organ pada ovarium. Hormon FSH mempunyai efek perubahan morfologi ovarium. FSH akan menstimulasi perkembangan folikel pada ovarium menjadi folikel de Graaff atau folikel yang matang dan folikel yang siap ovulasi. Nah, selanjutnya yaitu luteinizing hormone atau LH. Selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain yaitu luteinizing hormone atau LH. LH mempunyai target organ ovarium. Fungsi dari LH juga merubah morfologi dari ovarium. Namun berbeda dengan FSH, LH menstimulasi terbentuknya korpus luteum atau sisa dari folikel yang sudah ovulasi. LH juga menstimulasi terjadinya ovulasi. Kita kenal dengan LH surga atau lonjakan LH yang akan menstimulasi terjadinya ovulasi. Selanjutnya, estrogen produksi. Estrogen seperti halnya hormon lain. Estrogen juga saling terkait satu sama lain. Folikel di dalam ovarium memproduksi estrogen. Semakin besar ukuran folikel, maka akan semakin banyak, semakin tinggi kadar estrogen dalam darah. Hormon estrogen ini yang akan membuat sapi menunjukkan gejala-gejala birahi. Tingginya kadar oksigen dalam darah bersamaan dengan tingginya kadar gen RH akan memicu mengeluarkan LH yang akan menstimulasi ovulasi. Selanjutnya, progesteron. Progesteron mempunyai nama lain, hormon kebuntingan. Hormon ini bertugas untuk mempertahankan kebuntingan. Pada sapi betina, organ yang menghasilkan hormon ini adalah korpus luteum. Hormon progesteron ini akan menekan produksi LH dan FSH. Inilah yang akan menyebabkan pada saat hewan bunting, hewan tidak menunjukkan gejala birahi. Selanjutnya, prostaglandin. Prostaglandin dihasilkan oleh uterus. Hormon ini mempunyai fungsi untuk menghancurkan korpus luteum. Karena fungsi dari prostaglandin yang dapat menghancurkan korpus luteum ini membuat prostaglandin bisa digunakan sebagai hormon sinkronisasi estrus. Hormon ini bekerja pada saat mendekati proses kelahiran, saat fetus sudah mencapai masa kelahiran. Maka tubuh fetus sudah semakin besar dan ruang uterus akan terasa sempit, sehingga fetus mengalami stres. Fetal stress ini yang akan menstimulasi disekresikannya hormon progestaglandin yang memicu terjadinya proses kelahiran. Terakhir adalah oksitokin. Oksitokin merupakan hormon yang berperan pada saat berproses kelahiran dan setelah kelahiran. Pada kelahiran, hormon ini akan menstimulasi kontraksi otot uterus sehingga proses kelahiran terjadi. Pasca kelahiran, hormon ini berfungsi memiliki letdown atau hormon yang membantu pengeluaran susu dari induk. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fantastic.